Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku semua dimanapun berada, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana agar tanaman cabai itu subur, buah banyak, bisa mencapai 1,5 kilo, bahkan bisa mencapai 2 kilo, dan umurnya pun panjang, bisa nyampai 1,5 tahun, bahkan sampai 2 tahun. Oke guys, kita langsung aja guys ya. Ini guys ya, ini tanaman cabai yang saya tanam ini pemberian pupuk organiknya sudah sudah 1 kilo guys ya. Awalnya saya hanya beri setengah kilo, kemudian baru start seminggu lewat saya beri lagi setengah kilo. Dan ini pun pemupukan kimianya guys ya. Ini baru sekali guys, waktu 10 hari setelah tanam guys. Pemupukan kimianya baru sekali saya beri waktu 10 hari setelah tanam kemarin. Tapi sobatku semua bisa lihat tanamannya guys ya. Bisa lihat, alhamdulillah subur, buahnya pun tidak kalah. Tapi apakah nantinya harus tetap diberi pupuk kimia? Harus guys, karena kalau untuk agar supaya lebih pedas itu, seperti kalium itu kan fungsinya untuk membesar buah, satu untuk rasa, kalau untuk cabai makin pedas. Selain juga kalium itu fungsinya untuk mempertahan agar supaya tanaman cabai itu lebih kuat lagi dengan adanya unsur kalium dari pupuk kimia tersebut. Jadi guys ya, agar supaya lebih rimbun lagi guys ya, nah, contoh seperti ini guys ya. Ini sudah tinggi guys ya, ini sudah tinggi. Nah, ini guys ya, ini saya sengaja saya miringkan guys. Kenapa saya miringkan guys ya? Saya lihat guys ya, miringkan ya guys ya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saat dia udah tinggi tanaman cabai dan sudah keluar batang P-nya, kita hidupin 2 atau 3 tunas di bawahnya guys, seperti ini guys ya. Seperti ini guys ya. Ini batang utamanya guys. Ini batang utamanya guys ya. Ini tunasnya. Kemudian guys ya, agar supaya ini dia makin melebar nantinya guys ya. Ini semakin biar supaya melebar. Ini juga guys ya. Ini nanti kita kasih anjir guys ya. Ya. Terus batang yang utamanya kita miringkan seperti ini guys ya. Kita miringkan, bisa lihat sendiri guys ya. Kita lihat sendiri guys. Nah, ini pun lebarnya udah 1 meteran nih guys ya. Bisa lihat guys. Dari sini guys ya, dari sini sampai kemari guys. Udah ada 1 meteran guys, lebih pun ada guys. Lebih lagi 1 meteran lebih guys. Bisa lihat guys ya. Nah, ini sama di sini udah 1 meter lebih lebarnya. Nah, jadi agar supaya yang di bawah itu membesar guys ya, ngembang lebih besar dan nantinya banyak buahnya juga sama yang di atas guys ya. Nah, ini kita nanti kita kasih anjir guys ya, kita kasih anjir. Kemudian sini pun kasih anjir guys, ditarik kemari guys ya. Dan yang ini tarik kemari guys ya. Nah, jadi nanti ada 3 nanti guys, 3 batang yang bisa menghasilkan buah. Dan seperti inilah cara saya lakukan. Insya Allah nantinya bisa menghasilkan 1,5 kilo, bahkan bisa mencapai 2 kilo guys. Nah, memang caranya agak rumit guys ya, diperlukan banyak anjir. Tapi kan sisi lain kita hasilnya puas guys, puas hasilnya. Dan semua ya tidak terlepas dari perawatan guys ya, tidak terlepas dari perawatan. Apa semuanya harus dimiringkan? Enggak juga guys. Ini dimiringkan karena posisinya ini tunasnya tinggi guys ya, meninggi, sementara hampir menyampai ini guys ya. Awalnya dia seperti ini guys, ya, perhatikan guys ya. Awalnya seperti ini guys. Nah, ini dia guys ya, tegaknya guys. Nah, kalau seperti ini kan terlindung guys, tunas bawahnya kan terlindung. Nah, ini guys ya, bisa lihat sendiri guys, terlindung. Jadi agar supaya dia yang di bawah, tunas bawah ini cepat mengembang, membesar ya guys ya. Jadi ini kita miringkan guys, seperti ini guys ya, kita miringkan seperti ini. Nah, anjirnya kita buat miring guys ya. Nah, seperti ini guys ya, dimiringkan.
Baru kemudian ini seperti saya bilang tadi, ini kasih anjir nanti guys ya. Nah, terus yang ini lagi kasih anjir kemari. Nah, itu caranya guys. Ini karena posisinya memang tunasnya tinggi guys ya. Kalau yang tunasnya pendek seperti ini guys ya. Kalau tunasnya pendek seperti ini guys ya. Nah, sini kan tunasnya pendek ini guys. Pendek. Ini ada 3 guys ya. Kalau yang ini dibuang aja guys. Harus dibuang. Ini nggak perlu dimiringkan guys. Karena masing-masing ini akan melebar dan ini akan meninggi guys ya. Ini akan meninggi. Ya guys ya. Ini nanti akan meninggi dan ini sepertinya tidak akan meninggi, cuma melebar sepertinya guys ya. Ini juga. Nah. Jadi ini nggak perlu dimiringkan guys. Kalau misalnya terlihat ini meninggi setelah, kalau mau dimiringkan bisa guys, tapi sedikit aja dimiringkan guys ya, agar supaya kena matahari yang di bawah ini kan guys, kena matahari agar supaya bisa dia cepat mengembangnya guys, melebarnya lebih cepat guys ya. Nah seperti ini caranya guys. Jadi ada 3 tingkat nantinya guys, buah tadi 3 tingkat, bahkan ada bisa jadi 4 tingkat. Kalau ini sepertinya 4 tingkat guys, tapi belum tentu guys ya. Kita lihat dulu pengembangan tunasnya. Ini bisa jadi 4 tingkat. Ini tingkat pertama guys ya, ini yang kedua, terus ini yang ketiga, ini keempat. Jadi ada 4 tingkat guys. Tapi kalau misalnya memungkinkan hanya bisanya untuk 3 tingkat guys ya, agar supaya lebih bagusnya lagi, nggak apa-apa guys, buat 3 tingkat aja guys ya. Tergantung keadaan tanaman guys. Jadi nggak harus dipaksakan harus 3 di bawah cabang P itu ditumbuhkan tunasnya, enggak, 2 pun bisa, 1 pun mungkin bisa juga. Intinya gimana kita lihat perkembangan tanamannya guys ya. Ini guys ya. Nih. Ini baru sekali saya pupuk guys, yang saya sampaikan tadi di awal, baru sekali saya beri pupuk kimia, itu NPK subsidi malahan guys, bukan Mutiara, bukan NPK subsidi, itu Ponska guys. Ponska saya beri, itu pun sedikit, itu pun waktu 10 hari setelah tanam guys. Dimana sebelumnya saya kasih organik kurang lebih setengah kilo, dan ini pun baru saya kasih sekitar seminggu lewat kurang lebih setengah kilo guys. Ini guys baru masih kelihatan guys organiknya guys, ini guys ya. Ini dengan cara saya korek keliling ini guys. Ini guys. Guys ya, nih singgalan guys kurang lebih 20 cm guys. Saya keliling korek guys ya. Terus saya taruh organiknya keliling. Ini kurang kena hujan jadi terbuka dia guys ya. Supaya dia nggak kemana-mana, harus ditimbun guys. Caranya guys, insya Allah guys ya. Ada yang bilang katanya kalau terlalu banyakkan pupuk kandang atau pupuk organik nanti akan mudah kena penyakit. Sebenarnya enggak lah guys ya. Sebenarnya itu tergantung perawatan kita, pengendalian hama dan penyakitnya gimana caranya, itu tergantung kita sendiri guys ya. Dan satu lagi faktor alam juga guys. Faktor alam juga, kadang kita sudah berusaha seoptimal mungkin mengendalikan hama dan penyakit, tetapi kalau alam tidak mendukung ya kena juga guys ya. Semua itu faktor alam juga. Yang jelas satu lagi ya berdoa guys ya, berdoa agar tanaman kita menghasilkan sesuai dengan harapan guys. Jadi intinya tidak masalah guys banyakin pupuk organik atau pupuk kandang guys, setidaknya 1 kilo akan lebih bagus guys. Yang pernah saya sampaikan sebelumnya, waktu saya pernah nanam cabai sebanyak 7.000 tanaman, itu perlobaannya 1 kilo pupuk kandang kotoran ayam yang sudah kering, yang sudah fermentasikan, dan 1 kilo pupuk organik guys. Itulah tingginya sampai ada yang 2 meter lebih guys ya, waktu itu saya masih ingat. Dan alhamdulillah hasilnya pun luar biasa guys waktu itu. Terus apa namanya, saya waktu itu jarak tanamnya 1 meter guys, karena itu pun masih ketemu guys ya. Waktu itu saya jarak 1 meter, dan 1 bedeng itu 1 tanaman aja guys, satu tanaman lurus 5 manjang guys, 1 bedengan 1, bukan 2 guys ya, 1 bedengan 1 guys ya. Waktu itu dan cara seperti itu padahal saya udah buat jarang sekali guys ya, tapi karena waktu itu musim hujan berlebihan dan lokasi saya pun kerendam sampai kadang seminggu bahkan sampai lebih, terus nyusut, terus hujan lagi, banjir lagi, terakhir
Saya KO waktu itu guys, tapi alhamdulillah modal balik waktu itu kan. Alhamdulillah balik modal. Nah, alhamdulillah saya masih bersyukur guys. Nah, memang waktu itu lokasi yang saya tanam memang daerah lelap guys ya, atau dataran rendah banget guys. Hujan 3 hari berturut-turut langsung banjir guys ya. Air sampai selutut kaki guys, bahkan lebih, sampai 1 meter terkadang kalau udah musim hujan sampai 1 minggu berturut-turut. Jadi di situ saya kalahnya waktu itu. Jadi maka dari itulah guys, saya selalu berpikir saya akan selalu tanam di daerah yang dataran menengah atau dataran tinggi guys. Intinya walaupun dataran tinggi pun kalau ada air ibarat untuk menyiramnya nggak masalah guys, itu lebih bagus lagi guys ya. Guys, jadi tadi guys ya, agar kalau cara saya agar supaya tanaman itu bisa berumur panjang dan buah rimbun dan buah banyak guys ya, 1,5 kilo bahkan bisa lebih guys, banyakin organik guys. Kalau misalnya nggak sempat untuk ngasih 2 kalinya langsung sekaligus ya 1 kilo atau lebih pun nggak masalah guys ya guys ya. Organik subsidi pun nggak masalah guys, organik subsidi pun nggak masalah. Nah, tapi kalau ada pupuk kandang atau kotoran ayam yang sudah difermentasikan atau kita beli terus kita keringkan, memang udah kering bener nggak ada baunya sama sekali, itu lebih bagus lagi guys. Setidaknya 1 kilo per lubang guys, insya Allah. Tapi semua itu tidak terlepas dari ya sebelumnya ya dikapur dulu guys ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, cara perawatan gimana untuk cabai rawit guys ya. Tuh. Jadi intinya guys ya, dalam bercocok tanam cabai rawit ini kita harus telaten guys ya. Harus telaten. Kita benar-benar pastikan bagaimana keadaan tanaman cabai guys. Ini kemarin sangat kuning guys ya. Tapi alhamdulillah udah mulai banyak hijaunya guys. Ini dulu kemarin kuning banget guys ya. Apa orang bilang penyakit bule ya, penyakit bule orang bilang. Tapi alhamdulillah ini udah mulai hijau guys ya. Alhamdulillah. Ini kemarin saya share, saya upload belum sebesar ini guys ya, belum lama guys ya, baru berapa hari guys. Ini alhamdulillah udah cepat guys ya, atau mungkin karena musim hujan guys ya. Musim hujan jadi cepat dia membesarnya guys. Walaupun saya baru sekali pupuk ini guys ya, tapi buahnya bisa lihat sendiri guys ya. Sendiri guys ya. Baru sekali pupuk tapi buahnya bisa lihat sendiri guys ya. Seperti ini guys ya. Ini juga cabang guys. Nah, nanti ini kita tarik guys ya. Ini kita tarik, kasih anjir guys. Ya. Nah, kalau emang masih miringan ini dimiringkan guys ya. Ini anjirnya dicabut guys ya. Nah, jadi cabut seperti ini guys ya. Seperti ini guys ya. Ini guys. Memang harus miringkan seperti ini guys, dimiringkan lagi guys ya. Oke. Nah, seperti ini guys. Nah, kita pelan-pelan guys ya, jangan sampai stres ya guys tanamannya. Nah, seperti ini guys. Kalau memang harus miringkan lagi guys ya. Nah, ini guys. Nah, ini jangan lupa nanti ini diikat guys ya. Diikat. Nah, nanti ini tarik ke sini guys. Nah, nanti ini membesar, mengembang ini juga, dan satu lagi ini guys ya, satu lagi ini guys. Nah, kalau ini mungkin kalau emang harus tarik anjir juga nggak masalah guys. Jadi ada 3 guys di bawah guys ya. Nah, tapi sebelumnya guys ya, sebelumnya buang dulu tunas-tunasnya guys ya. Waktu pas dia dari kecil mulai tumbuh, buang dulu tunas-tunasnya sampai batang P-nya keluar, kurang lebih sekitar sejengkal guys ya keliling lebarnya ya, atau diameter 20 atau lebih, baru hidupkan tunas bawah guys ya. Atau sampai 30 cm pun nggak apa-apa guys ya, atau lebih pun sekitar setengah meter pun nggak masalah guys, baru hidupin cabang guys. Atau seperti ini guys ya. Nah, insya Allah guys ya. Jadi walaupun ini saya baru sekali saya beri pupuk kimia guys ya, tapi saya tidak lepas dari perangsang daun dan buah guys ya. Tidak lepas dari perangsang daun dan buah, saya lakukan seminggu sekali guys ya.
Nah, itu sekalian penyemprotan insektisida dan fungisida guys ya. Nah, jadi bukan hanya sekedar tanam tinggal enggak guys. Tetap saya lakukan penyemprotan. Dan satu lagi yang harus perlu kita tahu ya, pilihlah jenis insektisida yang mengandung bahan yang bisa menyuburkan tanah guys ya, dan juga bisa menyuburkan tanaman. Contohnya macam yang berbahan aktif abamectin seperti Demolis, Agrimek, Sidamek atau Poliam Targo itu saat kita semprotkan ke tanaman, nah guys ya, itu saat yang kita semprotkan tanam dan jatuh ke tanah, air tersebut, air yang mengandung insektisida tadi yang berbahan aktif abamectin, apabila jatuh ke tanah itu akan menjadi subur guys. Itulah kelebihannya insektisida yang berbahan abamectin. Dan juga gunakanlah insektisida juga yang mempunyai bahan aktif yang bisa menyuburkan tanaman, zat yang bisa mengatur tumbuh tanaman. Contohnya apa itu? Contohnya regen guys. Regen itu mengandung zat pengatur tumbuh guys. Itu saya pakai juga waktu pertama sekali saya tanam tapi guys ya. Dan juga bisa saya pakai juga sekali-sekali untuk karena saya suka dengan zat pengatur tumbuhnya guys. Dan selain juga pakailah juga fungisida juga yang tertera di dalam kemasan itu mengandung pengatur zat tumbuh tanaman guys, atau ZPT, zat pengatur tumbuh. Salah satunya apa? Salah satunya Bion M guys. Itu Bion M kenapa mahal? Karena memang di dalamnya tertera juga ada mengandung ZPT, yaitu zat pengatur tumbuh guys. Jadi makanya usahakan, saya sarankan kepada sobatku semua, kalau kita cocok tanam apapun itu, hortikultura, baik itu cabai, terong, kangkung, timun, tomat, semangka dan lain sebagainya, gunakanlah bahan aktif baik itu insektisida ataupun fungisida yang mengandung zat pengatur tumbuh atau yang mengandung zat yang bisa menyuburkan tanah. Nah, contohnya seperti yang saya bilang tadi, macam abamectin, saat kita semprotkan ke tanaman dan jatuh ke tanah, semprotan tadi, maka tanah itu akan bisa menjadi lebih subur lagi. Itu yang insektisida yang berbahan aktif abamectin. Sementara kalau regen itu mengandung zat pengatur tumbuh. Kalau Bion M sama juga zat yang ada mengandung zat pengatur tumbuh. Jadi untuk sahabatku semua, sebenarnya kalau untuk cabai nih guys ya, yang seperti saya sampaikan sebelumnya, jangan dipaksakan guys kalau untuk soal pemupukan kimianya guys ya. Jangan dipaksakan guys ya. Kalau mau dirutinitaskan, buatlah setidaknya 10 hari sekali, tapi sedikit aja guys ya, atau 15 hari sekali boleh guys ya. Dan boleh 10 hari sekali juga boleh, atau setengah bulan sekali juga boleh guys ya, tergantung keadaan guys. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak memaksakan guys kalau untuk pemupukan kimia, kalau untuk cabai ini khususnya guys ya, karena saya ingin cabai saya ini berbuah banyak, lebat, rimbun, dan umurnya panjang guys. Nah, jadi saya selalu utamakan untuk pertama sekali itu ya pupuk organik atau pupuk kandangnya guys. Dan juga saya pilih insektisida atau dan juga fungisida yang bisa menyuburkan tanaman guys, juga menyuburkan tanah. Oke, itu aja guys ya penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kenapa kok tanaman cabai saya alhamdulillah bisa subur seperti ini, padahal baru sekali diberi pupuk kimia guys ya, baru sekali diberi pupuk kimia. Saya lihat sendiri guys ya, saya lihat sendiri tadi, alhamdulillah hijau semua daunnya guys, alhamdulillah banget. Itu aja guys ya. Terima kasih buat sobatku semua yang selama ini menonton, menyupport dan mendukung saya selalu. Dan buat yang baru menonton atau baru menemukan channel saya ini, silahkan klik subscribe dan klik loncengnya agar terus dapat notifikasi kabar terbaru dari channel saya ini.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.